Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah kita hari ini berkumpul di SMP Negeri Timur, yang dimana agenda kita pada hari ini adalah sosialisasi daripada program kita semua, program pemerintah tujuh kebiasaan anak Indonesia Hebat. Ini luar biasa gerakan pemerintah yang terbaru ini, dan ini memang bisa dilaksanakan dengan kerjasama semua, mulai dari orang tua terutama di sekolah, di pemerintahan, semuanya kolaborasi untuk bisa terlaksana semua. Tetapi yang mempunyai peran penting ini adalah di rumah orang tua, karena ini nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman kami, Ibu Haja Umi Kalsum. Itu agenda pertama, sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia Hebat. Yang kedua adalah sosialisasi tentang program anak-anak kita yang sudah kelas 9 ini dalam menghadapi ujian nasional dan seterusnya, dalam menghadapi ujian sekolah dan seterusnya. Untuk itu saya sebenarnya bertanya bahwa ya, yang undangan kami turun ini adalah semua anak-anak dari orang tua dari kelas 9 yang jumlahnya 31 ya. Itu kami kirim undangan, dan yang hari ini yang hadir hanya 17. Kalau tidak pengambilan rapat 18, kalau dalam rapat mungkin ini pun ayah untuk mengawali awal ini, karena ini agenda kita akan pada insya Allah kita sosialisasi dulu yang akan dilakukan oleh sebelum sosialisasi ini mungkin ada kata-kata yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Ini silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu orang tua siswa atas kehadirannya memenuhi undangan kami untuk bersama-sama duduk bersama mendengarkan apa-apa agenda pertemuan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu, puji syukur kehadiran kita dekat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya yang tak henti kepada kita semua, nikmat
nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di sekolah yang kita cintai ini, guna untuk duduk bersama membicarakan beberapa program kita ke depan. Salawat serta salam tidak pernah kita kirimkan ke junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pembawa kebenaran untuk kita semua, Nabi teladan kita. Semoga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Pertama-tama Bapak Ibu, seperti yang kita dengarkan tadi, Pak Masda sudah memaparkan bahwa agenda kita pada hari ini adalah pertama, sosialisasi tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ini adalah program baru pemerintah kita ya. Jadi kita di sekolah ini sebagai penyambung saja untuk menyukseskan ini apa-apa, untuk lebih mencerdaskan lagi anak-anak masa depan. Dan seperti yang dikatakan tadi, bahwa bagaimanapun hebatnya program pemerintah kita ini, utamanya kita yang ada di ruang ini ya, mengingat anak-anak tak sekarang sudah duduk di kelas 9, yang artinya tidak lama lagi akan meninggalkan sekolah ini dan melaju ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu Bapak Ibu mengharapkan anak-anaknya bisa lebih baik ya. Nah itulah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang tentunya nanti akan dipaparkan ibu gurunya, ibu guru kita, Ibu Umi. Nah ini yang saya harapkan dari orang tua, bagaimanapun hebatnya ini nanti kebiasaan yang akan dipaparkan Bapak Ibu, kalau tidak ada kebiasaan maka ini hanya slogan saja yang enak didengar. Jadi perlu memang apalagi anak kita sudah di kelas 9, yang harusnya yang lainnya kalau meninggalkan nanti di sini dengan mendapat hasil yang lebih baik. Ya itu lebih jelasnya nanti biar Ibu Guru Umi yang akan memaparkannya. Selanjutnya agenda rapat yang kedua adalah program sekolah kita yang akan melaksanakan perpisahan untuk anak-anak kita yang di kelas 9. Jadi nanti Ibu gurunya akan memaparkan apa-apa saja yang akan kita lakukan untuk melaksanakan program perpisahan anak kelas 9 ini yang jumlahnya 31 ya. Yang kebiasaan kemarin itu kalau tahun lalu kita laksanakan di Kali Biru ya. Dan tahun ini kita berencana Bapak Ibu kita mau mengadakan di sekolah untuk menjalin silaturahmi juga dengan orang tua ya. Nah, jadi biar untuk lebih jelasnya lagi Bapak Ibu Ranta yang akan mengatakannya bagaimana proposalnya, apa-apa saja yang kita butuhkan ke depan ini untuk kesuksesan acara, dan saya sebagai penanggung jawab di sekolah mengharapkan bantuan Bapak Ibu kerjasama untuk menyukseskan acara kita. Saya harap semua bisa menerima ya, dan semua bisa bekerja sama dengan pihak sekolah. Untuk itu sampai di situ saja yang mau saya karena masih ada ini. Ya, untuk itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran semua telah memenuhi undangan di sekolah. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Mungkin Ibu Wakasih ada yang mau ditambahkan? Ya. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dari kita Ibu Haja di kelas ini di silakan. Terima kasih Pak Masda. Bekerja sama dengan para orang tua murid dan masyarakat adalah salah satu solusi terbaik dalam mewujudkan karakter anak Indonesia hebat. Bersama saya
Ibu Kasum akan membersamai Bapak Ibu beberapa menit ke depan untuk menyampaikan sosialisasi 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Terima kasih sudah menyempatkan datang di sekolah kami untuk menghadiri undangan kami, yakni sosialisasi kebiasaan anak Indonesia hebat dan rapat koordinasi mengenai acara perpisahan siswa kelas 9 nantinya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita semua berkumpul di sekolah ini dalam keadaan sehat walafiat dan kita mengirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, langsung saja. Sebenarnya di sesi terakhir baru dapat giliran untuk menyampaikan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Namun pada hari ini saya berhubung ada acara keluarga, jadi saya duluan menyampaikan sosialisasinya. Baik, yang pertama adalah bangun pagi. Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi adalah bekerja sama dengan para orang tua murid dan masyarakat adalah solusi terbaik dalam membentuk karakter anak Indonesia hebat. Jadi kami sangat mengharap kerjasama Bapak Ibu dalam mewujudkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Yang pertama adalah bangun pagi. Ya, sudah beberapa minggu ini kami di grup siswa kami, para wali kelas kami ini menerapkan absensi bangun pagi-pagi. Mungkin di antara Bapak Ibu ini sudah tahu ya, bahwa anak-anak kita ini sudah ada yang mulai belajar bangun pagi. Saya lihat durasinya ya, mengisi absensi pagi-pagi, bangun pagi-pagi itu ada yang mulai dari pukul 4:30. Jadi kami membatasi sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah dalam 2 minggu ini sebelum mengadakan sosialisasi sudah 60%, dan kami sangat mengharap setelah menyampaikan sosialisasi ini bisa meningkat menjadi, kalau tidak bisa 190%. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, tentunya bangun pagi-pagi dilanjutkan dengan beribadah di rumah, yaitu sholat subuh. Ya. Barangkali sebelum ada sosialisasi ini, anak-anak Bapak Ibu di rumah belum terbiasa bangun pagi langsung beribadah. Biasanya saya perhatikan ada yang terlambat di gerbang sana, lewat dari pukul 7:30 sudah masuk, berbunyi masih ada yang terlambat. Tapi alhamdulillah setelah kami terapkan 7 kebiasaan ini sudah ada sedikit peningkatan. Iya. Yang pertama adalah bangun pagi, yang kedua bangun beribadah. Yang ketiga, sesampai di sekolah kami terapkan, masih berkaitan dengan poin yang kedua, kami ada program juga yaitu melaksanakan sholat duha. Sholat duha ini sebelum ada 7 kebiasaan kami sudah menerapkan jauh-jauh sebelumnya, namun tetap kami jalankan karena sholat duha ini adalah bagian dari 7 kebiasaan, yaitu poin kedua, beribadah. Beribadah di rumah, kita lanjutkan di sekolah, yaitu sholat duha. Dan kami para guru di sini sangat mengharap dengan programnya sholat duha, anak-anak kami itu selain mendapatkan pahala, dapat menjauhkan pikirannya yang aneh-aneh, di mana kita bisa lihat perkembangan zaman yang mereka hadapi itu luar biasa tantangannya. Ya. Baik, selanjutnya yang ketiga adalah berolahraga. Nah, Bapak Menteri kita yang baru itu sudah merilis senam anak Indonesia juga. Jadi di sekolah kami itu setiap hari Selasa, Rabu, dan Jumat kami adakan
senam sehat anak Indonesia hebat sebelum masuk belajar di kelas masing-masing. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang keempat adalah gemar belajar. Nah, di sini gemar belajar tentunya kembali lagi ke sekolah. Kalau tujuh kebiasaan anak Indonesia hebat ini sebenarnya ada 3 basis. Berbasis orang tua, berbasis masyarakat, dan berbasis sekolah. Jadi harus ada kerjasama yang baik demi mewujudkan anak-anak kita menjadi anak Indonesia yang hebat. Setuju ya Bapak Ibu? Nah, di sekolah kami ini sudah menerapkan juga program tidak akan kosong kelas tanpa teknologi. Kami di sini sudah mengajar dengan menggunakan berbagai sarana dan prasarana seperti proyektor dan memanfaatkan wifi di sekolah. Ya. Alhamdulillah tidak jauh beda dengan sekolah di luar sana, di kota-kota sana. Alhamdulillah. Kemudian setelah gemar belajar, makan makanan sehat yang bergizi. Ya. Ini anak-anak kami, siswa kami di sini sudah beberapa siswa yang membawa bekal. Ya, mungkin bisa dibantu nih setelah Bapak Ibu mengikuti sosialisasi ini, bisa barangkali dibantu juga anak-anaknya, dimasukkan ke dalam tasnya, dibawakan bekal, diberikan bekal maksudnya. Ya. Kemudian kami juga menerapkan program membawa tablet di sekolah atau air minum. Itu sudah berjalan sekitar 2-3 minggu. Alhamdulillah sudah ada hasil dan sekolah kami sudah kelihatan hasilnya. Sampah yang berupa gelas mineral alhamdulillah berkurang setelah mereka membawa tablet. Nah, di sekolah kami itu menyiapkan beberapa air galon, insya Allah dijamin kebersihannya. Jadi barangkali ini bisa Bapak Ibu di rumah sebelum anak-anaknya tidur, lihat dulu tasnya, pelajarannya, perlengkapan sekolahnya, sampai jam 6 pagi. Jangan pastikan anaknya berangkat ke sekolah sebelum memastikan perlengkapannya, termasuk tablet kalau bisa ada bekalnya. Baik, setelah makanan yang sehat adalah bermasyarakat. Kita bicara di sekolah saja dulu ya, bermasyarakat di sekolah, karena kami melihat, memantau anak-anak kami itu ada yang kurang bermasyarakat dengan alasan malu sampai di rumah cerita sama orang tuanya, dibully Kak, malas Kak ke sekolah, padahal memang anaknya yang kurang bermasyarakat. Jadi mungkin bisa dibantu juga ibu di rumah, diajari anak-anaknya sampai di sekolah bermasyarakatlah, bertemanlah dengan temannya. Seperti itu, jangan selalu menyendiri di kelasnya, malu tak berguna seperti itu. Yang terakhir adalah tidur cepat. Nah, ini tugas beratnya bagi para orang tua, karena ada beberapa siswa ini yang bermasalah, ditanya kenapa terlambat ke sekolah, dan namanya jawaban anak jujur aja jujur. Jujur ya, jujur, aku begadang sampai jam berapa? Jam 1. Wah, luar biasa ini, luar biasa. Setiap malam jam 1, jadi target mereka itu jam 1 katanya baru pulang ke rumahnya. Saya harap Bapak dan Ibu yang ada di bawah ini tidak ada seperti itu ya, tidak ada seperti itu. Jadi barangkali kalau tidur cepat itu bagusnya idealnya jam berapa disuruh anaknya tidur? Ada yang bisa kasih masukan? Jam berapa Bu? Jam 9? Ada yang lain? Jam 10 ya, tenteng, pas. Jam 10 ya, pas. Ya. Jam 10 kesepakatannya tidur cepat supaya tidak kesiangan pada saat mau bangun.
mengerjakan sholat wajibnya yaitu sholat subuh, ya. Dari yang jam 9 dan yang jam 10. Tetap kita bantu gurunya untuk memeriksa handphonenya sebelum tidur. Ya. Jadi kalau yang programnya tadi itu bangun pagi-pagi yang pertama itu, ya ada beberapa siswa yang sampaikan keluarnya, Bu, saya tidak bisa isi absen pagi-pagi karena tidak ada kuota. Entah itu menyelamatkan dirinya atau memang apa adanya, itu kami mau tahu dulu. Ya, jadi mungkin bisa difasilitasi dulu anaknya supaya tidak ketinggalan mengisi absensi di grup kelasnya masing-masing. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Barangkali ada yang mau ditanyakan tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Pas ya? Atau ada yang mau masukkan sarannya? Ya, kita sharing di sini Bapak, biar kita berbagi bagusnya seperti apa demi anak kita. Ada? Pas ya? Nah, sebelum masuk ke agenda kedua, yaitu rapat koordinasi dengan para mahasiswa mengenai acara besar kelas 9, mungkin bagusnya saya memberikan sedikit explaining-nya, yaitu dengan tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Bisa berdiri Bapak Ibu? Silakan. Ini yang terbuka ya. Gemar belajar baru makan makanan seperti ini ya. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo bangun pagi dan beribadah, berolahraga dan gemar belajar, makan makanan sehat dan bergizi, bermasyarakat dan hidup cepat. Bisa ya? Kita coba. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo bangun pagi dan beribadah, berolahraga dan gemar belajar, makan makanan sehat dan bergizi, bermasyarakat dan tidur cepat. Terima kasih. Selamat duduk kembali. Ya, demikianlah dari saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari asosiasi dengan Ibu selanjutnya ini sebenarnya 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ini sebenarnya ini adalah hampir bilang ajaran orang tua dan ya bangun jam berapa dibangun, jam sebelum kasih bangun orang tua, kerja di rumah, ya atau kerja di rumah, pergi sholat subuh dan makan makanan bergizi. Orang tua kita dulu itu luar biasa, tidak makan, tidak sama dengan sekarang. Kita sekarang ini banyak yang instan, bayar awet dan seterusnya. Makanya dulu itu katanya kurang ini yang ya. Apalagi bawa bekal ke sekolah, itu luar biasa dibawa bekal ke sekolah. Ini yang mulai terus ini banyak anak-anak kita yang merasa malu bawa makanan dari rumah ke sekolah. Padahal itu yang lebih sehat, ya kan, daripada makanan yang ada cepat saja maksudnya. Itu berapa bulan itu makanan baru sampai di sini. Itu kan pakai pengawet dan seterusnya. Ya mungkin itu yang selanjutnya mungkin ada yang mau disampaikan oleh Bu Okasek dengan ide silakan. Jadi sebenarnya sama. Intinya tidak akan bisa anak tak sehat belajar di sekolah kalau dari rumah tubuhnya tidak sehat. Tidak akan bisa anak tak mengatur waktu dengan baik di sekolah kalau di rumah tidak memang diatur waktunya dengan baik. Saya ingat
melihara bebek hanya untuk supaya anaknya bisa makan telur kalau untuk sarapan pagi ke sekolah. Jadi meskipun hanya telur saja, tapi setidaknya sarapan pagi ke sekolah. Nah, siapa yang bisa lakukan itu? Orang tua. Orang tua yang bisa. Makanya ini Menteri Pendidikan yang baru menerapkan ini, bangun cepat, makan sehat, kemudian membawa tenggelam dan lain-lain. Yang bisa melakukan semua itu orang tua. Kami guru hanya menanti di sekolah, terus memantau anak-anak tak, ini anak-anak sehat atau tidak. Tidak akan bisa masuk di otaknya mengantuk kalau pagi, kalau lapar dan lain-lain. Kalau haus baru mau lagi beli, uang lagi yang keluar. Jadi agak mendingan kalau bawa tenggelam. Intinya apa? Orang tua lah yang amat sangat berperan penting untuk pertumbuhannya anak-anak tak, apalagi sudah mau masuk SMA. Termasuk tidur cepat di malam hari. Saya tidak tahu bagaimana di rumah, yang jelas hampir rata-rata anak-anak tidak tidur jam 10. Hanya 1-2 orang yang tidur jam 10. Yang lainnya tidur jam 12, jam 1, bahkan ada yang jam 2 jam 10. Itu laki-laki. Atau mungkin saja tak kira mamanya tidur di dalam kamar tapi masih pegang HP. Jadi kalau bisa minta tolong ambil HP-nya Nata. Di atas jam 10 simpan HP-nya Nata. Biarkan dia terserah menghayal dalam dalam kamar atau apapun yang bikin, yang jelas HP-nya diambil. Karena saya yakin dan percaya tidak akan tidur kalau ada HP yang pegang. Bangun, kasih bangun subuhi. Kasih bangun subuhi. Karena kami orang tua di rumah dikasih bangun subuhi ya Nata. Maksud saya memang, tapi dicoba ya sama-sama. Karena intinya anak bisa pintar, bisa sehat dari orang tuanya. Guru bisa menunggu di sekolah. Itu maksud dari program Menteri Pendidikan yang kami laksanakan di sekolah sekarang. Jadi kita tolong membantu anak sama-sama diperhatikan anak-anak. Jadi sekarang Ibu Retna akan memaparkan sebagai ketua perpisahan kegiatan anak-anak kelas 9 akan memaparkan proposal pembiayaan untuk kegiatannya nanti. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya kembali kami mengucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu orang tua maupun wali siswa yang telah menyempatkan hadir dalam rangkaian sosialisasi kebiasaan siswa dan sekaligus dengan rangkaian kegiatan rencana kegiatan perpisahan yang akan kita laksanakan untuk anak-anak kita bersama Bapak Ibu, yaitu anak-anak kelas 9. Untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, saya akan menampilkan proposal kami selaku koordinator pada perpisahan yang akan digelar nanti untuk anak-anak kita ini. Kami berencana untuk melaksanakan, telah disampaikan tadi sebelumnya oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa rencana kegiatan perpisahannya akan dilaksanakan di sekolah berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun di kegiatan perpisahan di sekolah ini bukan pertama kalinya Bapak Ibu ya, karena juga dilaksanakan sebelumnya. Namun beberapa tahun terakhir kemarin ini selalu dilaksanakan kegiatan perpisahannya di tempat rekreasi. Namun karena berbagai hal pertimbangan melalui rapat guru, kami memutuskan untuk kami mendapat kesepakatan untuk melaksanakan kegiatan perpisahan ini di sekolah, dihadiri oleh para orang tua atau wali murid. Kami izin menampilkan Bapak Ibu, silakan dilihat dari ini. Ini adalah angka yang sudah kami sepakati untuk per siswa pada kegiatan nanti ini adalah 150.000 per siswa kelas 9.
dengan rincian dari 31 siswa Bapak Ibu, ini total yang akan terkumpul yaitu 4.650.000. Kemudian rincian dari 4.650 ini ada untuk nasi kotak, bisa Bapak Ibu lihat di atas. Siswa 33 orang, orang tua 33 orang, guru 20, kemudian tamu 6 dan air dos 3 ini totalan 1,888. Kemudian selanjutnya snacknya di bawah sama dengan di atas, totalnya ini Bu 1.008.000. Kemudian biaya rapat snack 33 kotak, kemudian fotokopi undangan 34 lembar, ini totalnya 182. Kemudian ini untuk baju penari, karena nanti rangkaiannya akan dibuka dengan penari dari siswi-siswi kelas 9 juga yang akan melaksanakan ini, yang akan mempersembahkan tarian. 6 orang, untuk bajunya 80, kemudian make upnya 70 dan total ini 900. Kemudian perlengkapan ini bisa dilihat di atas Bu, perlengkapannya baterai, kertas red, baliho, fotokopi undangan, kemudian cindera mata. Nah, ini cindera mata maksudnya cindera mata dari siswa yang akan meninggalkan ke sekolah Bapak Ibu ya. Kemudian totalnya ini di bawah 664 dan total keseluruhan ini 4.642. Jadi ada balance atau kesisaannya 8.000 Bapak Ibu. Nah, nanti ini perpisahannya di sekolah. Sebenarnya Bapak Ibu, anak-anak kita khususnya kelas 9 itu menolak untuk melaksanakan perpisahan di sekolah, tapi karena berbagai pertimbangan yang telah kami bicarakan bersama Ibu Kepala Sekolah, kami tetap melaksanakannya di sekolah, tapi tidak mengecewakan juga anak-anak kita. Kami juga tidak ingin mengecewakan anak-anak kita, sehingga melalui kesempatan ini juga sekaligus kami menyampaikan mungkin bisa diberikan izin nantinya, karena kami akan tetap juga memenuhi keinginan mereka, yaitu dapat berkreasi insya Allah, tapi modelnya berbeda, sudah tidak bermalam seperti yang tahun-tahun kemarin. Nah, dari mana dananya? Dana ini sudah 38.000 ya, balance-nya atau kesisaannya Bapak Ibu. Jadi dananya itu dari substansi atau partisipasi adik-adik kelasnya, karena ini sudah tradisi setiap tahunnya seperti itu. Adik-adik kelas akan berpartisipasi pada setiap kegiatan perpisahan anak-anak kita, walaupun jumlah tagihan mereka jauh dari ini, mungkin hanya sekitar 15.000 saja untuk adik-adik kelasnya ini. Nah, itu yang akan kami gunakan untuk mengobati perasaan kecewa mereka, karena mereka sebenarnya sangat menolak sekali, hampir 100% sudah katakanlah kalau persenkan 99% itu tidak mau perpisahan di sekolah Bapak Ibu. Nah, mereka mau semua kayak tahun kemarin ke tempat rekreasi kemudian menginap. Nah, dari itu kami punya inisiatif, kita tidak mengecewakan juga anak-anak, tetap kita bawa dari dana partisipasi adik-adiknya, tapi tetap juga kita laksanakan di sekolah. Tujuannya agar orang tua atau orang murid kita menyaksikan langsung seperti apa prestasi-prestasi yang diraih oleh anak-anak kita selama 3 tahun belajar di SMP Negeri 2. Seperti itu Bapak Ibu. Untuk sementara saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini Ibu ini dari panitia perpisahan. Perlu kami sampaikan Bu, Bapak Ibu, bahwa ada untuk merancang kegiatan kami di sekolah ini ada beberapa metode yang kami lakukan. Di antaranya itu mendengarkan suara
daripada masyarakat, daripada anak-anak kita, apa kemauannya, ya kan? Dan tapi kenapa muncul ini perpisahan? Ini adalah karena tahun sebelumnya selalu ada, dan anak-anak kita ini justru sebenarnya mau perpisahan jauh-jauh lebih beda, tampil lebih beda daripada anak-anak sebelumnya, ya gitu. Dan itu sehingga kami mengadakan rapat dan membicarakan hal ini. Yang selanjutnya bahwa kegiatan perpisahan ini kita mengambil anak-anak kita ini setelah kelas 9 itu akan tamat dari sini, berpencar-pencar ke sana, ke sini dan seterusnya. Nah, mungkin kita biasa itu dulu teman di SMP dan seterusnya, ya kan? Dan di situ ya anak-anak mungkin mau dia 3 tahun ini ya dirayakan tuh kita dengan teman-teman dalam di perpisahan atau di perpisahan itu. Yang kemarin ini tahun lalu ini kita kemas perpisahan di Permadian, ya kan? Dan tahun ini kami kemas bahwa di perpisahannya itu hadir orang tua, ya toh? Jadi kita bisa lihat anak tahu prestasinya anakku ini begini ya, yang dilakukan anak-anakku ini selama 3 tahun seperti ini, dan di situ akan ada laporan. Kita lihat juga siapa peserta yang terbaik dan ya seterusnya. Itu sehingga hari kemas yang kita ingin kemas kita adakan di sekolah. Tetapi di belakang meminta anak mungkin Pak keluar, mungkin bagus mungkin Pak